Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga tetap semangat ya. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang pelatihan SDM secara khusus ya. Kalau pertemuan-pertemuan kemarin kita kan udah bahas mengenai ini ya, pelatihan dan pengembangan SDM secara umum, kemudian penilaian kebutuhan dalam menciptakan atau menyediakan pelatihan dan pengembangan. Jadi kita untuk meeting kali ini kita akan lebih membahas lebih dalam tentang pelatihan SDM. Apa yang akan kita bahas dalam pelatihan SDM kali ini? Yang pertama ada yang namanya pelatihan SDM ya, tentunya pengertiannya. Kemudian tujuan dan manfaat pelatihan. Kemudian jenis-jenis pelatihan SDM. Yang keempat nanti kita akan bahas tentang prinsip-prinsip pelatihan SDM. Kemudian komponen yang ada di dalam pelatihan, kemudian manajemen pelatihan SDM, yang terakhir nanti ada metode pelatihan SDM. Oke, let's get started. Kita ke pengertian pelatihan SDM ya. Kemarin kita udah singgung sedikit tentang pengertiannya, kita akan bahas lagi. Jadi, pelatihan merupakan pembelajaran yang disediakan dalam rangka meningkatkan kinerja terkait dengan pekerjaan saat ini. Ini menurut Chan 2010. Nah, dalam pengertian ini itu ada dua implikasi. Yang pertama, kinerja saat ini perlu ditingkatkan. Ditingkatkan itu dalam artian ada kesenjangan antara pengetahuan dan kemampuan pegawai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan saat ini. Jadi, seperti yang udah kita bahas itu, ada kesenjangan gitu ya antara kemampuan yang dipunyai oleh SDM itu sendiri dengan kemampuan yang dibutuhkan pada saat ini. Misalnya ini era revolusi industri gitu, misalnya SDM itu harus punya semacam soft skill yang misalnya digital marketing ataupun komunikasi skill yang lebih bagus, mungkin mediated communication lewat komputer gitu ya. Ada beberapa variabel-variabel baru yang muncul dan dibutuhkan di era revolusi industri. Nah, untuk itu maka pelatihan perlu diadakan untuk memberikan soft skill tertentu yang dibutuhkan organisasi saat ini gitu. Kemudian untuk yang kedua adalah pembelajaran bukan untuk memenuhi kebutuhan masa depan, melainkan untuk dimanfaatkan dengan segera ya, karena pelatihan itu kan jangka pendek, jadi memang harus segera dibutuhkan. Oleh karena itu kalau segera dibutuhkan maka harus segera dilakukan pelatihan. Harapannya adalah keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh SDM itu bisa tercapai dan bisa digunakan untuk efektivitas pekerjaan saat ini gitu. Next, kita ke tujuan dan manfaat pelatihan SDM ya. Jadi ini menurut Sikula tahun 2001 ada beberapa tujuan dan manfaat pelatihan SDM. Yang pertama ada apa? Ada produktivitas ya. Jadi ini udah sangat jelas. Pelatihan itu kan dapat meningkatkan kemampuan gitu. Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku gitu ya. Jadi semacam ini dapat variabel-variabel itu tuh dapat meningkatkan produktivitas. Dalam artian kalau pelatihan itu berhasil. Kan setiap organisasi pasti ekspektasinya adalah pelatihannya itu sesuai dengan apa yang telah dikeluarkan. Dalam hal ini adalah biaya gitu. Kemudian yang kedua ada kualitas. Nah, jadi tidak hanya dapat memperbaiki kualitas pegawai, tetapi diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Maka dari itu, tujuan pelatihan itu adalah salah satunya untuk peningkatan kualitas. Gitu. Jadi nanti terciptalah efektivitas dan efisiensi pekerjaan itu sendiri. Oke, next ada perencanaan kepegawaian ya. Jadi human resource planning gitu istilahnya. Nah, kalau perencanaan kepegawaian ini akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Nah, ini kan merupakan salah satu tujuan dan manfaat ya. Maka dari itu kalau misal di job analisis ini ada yang kosong, maka pegawai yang ini, yang mempunyai kualitas ini, yang mempunyai skill-skill kayak gini, nanti ditaruh di job tersebut yang kosong gitu.
Kemudian moral ya, moral. Jadi melalui pelatihan, kinerja pegawai itu diharapkan mampu meningkat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan atau penghasilan pegawai tersebut. Nah, dengan demikian, moral kerja pegawai untuk lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya itu akan semakin meningkat. Itu salah satu tujuannya. Kemudian next ada yang namanya kompensasi tidak langsung ya. Jadi pemberian kesempatan kepada pegawai untuk melakukan pelatihan itu diartikan sebagai pemberian balas jasa atau prestasi yang telah dicapai pada waktu yang lalu. Nah, dengan demikian, dengan mengikuti program pelatihan tersebut, pegawai yang bersangkutan itu nanti mampu mempunyai kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan diri ya. Jadi ini adalah suatu kompensasi tidak langsung karena kontribusi-kontribusi mereka terhadap organisasi gitu. Kemudian ada keselamatan dan kesehatan ya, health and safety. Jadi merupakan langkah terbaik dalam rangka mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja ya. Jadi di perusahaan itu biasanya ada K3 gitu ya. Nah, ini salah satunya untuk itu. Kemudian pencegahan kadaluarsa. Jadi maksudnya pencegahan kadaluarsa itu artinya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai itu dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya sekarang era society 5.0 ya. Jadi itu nanti harapannya adalah setiap SDM di organisasi itu mampu, dia punya soft skill yang dibutuhkan dalam era yang sekarang ini gitu. Dan di era yang masa depan gitu. Jadi nggak ada yang namanya keusangan soft skill gitu. Nah, harapannya adalah kalau misalnya dilakukan pelatihan secara bertahap, soft skill yang dibutuhkan dalam organisasi itu bisa dimiliki oleh setiap individu dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir ada perkembangan pribadi. Jadi perkembangan pribadi itu maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, termasuk pribadinya si karyawan itu sendiri. Gitu. Itu tujuan dan manfaat pelatihan SDM. Next kita ke alasan pentingnya pelatihan. Nah, ini menurut Harianja tahun 2007 itu menyatakan ada beberapa alasannya. Yang pertama ada pegawai baru. Ini jelas ya. Jadi kalau pegawai baru belum punya pandangan mau kerjanya kayak gimana, soft skill yang dibutuhkan harus apa, nanti saya harus kayak gimana gitu. Maka perlu alasannya ya pasti harus dilakukan pelatihan gitu. Itu untuk pegawai baru. Yang kedua ada perubahan lingkungan kerja dan kepegawaian. Jadi kalau perubahan lingkungan kerja itu kan meliputi perubahan misalnya teknologi, kemudian proses. Nah, misalnya ada metode kerja yang baru di dalam suatu organisasi gitu. Nah, di mana organisasi itu secara proaktif harus mampu menyesuaikan keterampilan pegawainya untuk menghindari adanya keusangan kayak tadi ya. Jadi memang penting dilakukan pelatihan secara bertahap untuk menghindari keusangan gitu. Kemudian ada meningkatkan daya saing dan memperbaiki produktivitas organisasi. Nah, jadi kalau daya saing kita bicara tentang daya saing organisasi, memang itu membutuhkan proses yang panjang gitu. Salah satunya bisa dicapai dengan pelatihan. Maka kalau misalnya kita mau menciptakan keunggulan kompetitif gitu, maka harus kita support ya, namanya SDM itu memang harus disupport, harus didorong, harus dimotivasi supaya dia bisa berkembang. Dia bisa meningkatkan soft skill-nya yang dibutuhkan oleh organisasi untuk saat ini dan yang akan datang. Kemudian yang terakhir ada menyesuaikan dengan peraturan yang ada gitu. Misalnya ini tentang standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri ataupun pemerintahan gitu. Nah, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja K3 itu. Jadi memang salah satu alasan pentingnya pelatihan ya digunakan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang ada gitu. Oke, kita next ke manfaat pelatihannya. Ada 6 poin manfaat pelatihannya. Yang pertama, ada meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas ya, udah kita bahas tadi. Tentunya memang muaranya adalah ke produktivitas. Kemudian yang kedua ada mengurangi waktu belajar. Jadi mengurangi waktu belajar itu ini maksudnya
waktu belajar yang diperlukan pegawai untuk mencapai standar-standar kinerja yang dapat diterima gitu. Ini manfaat pelatihannya. Kemudian menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama. Ada yang namanya memenuhi persyaratan perencana SDM-nya, tadi udah kita bahas juga di slide sebelumnya. Kemudian mengurangi jumlah kerja, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja ya, karena estimasinya adalah kalau bisa ada pelatihan tentunya menurunkan ini ya, tingkat kesalahan dalam pekerjaan gitu istilahnya. Kemudian yang terakhir ada peningkatan pengembangan individu ya, ini tentunya juga nanti bisa lebih jangka panjang dengan memikirkan pengembangan apa yang harus dicapai oleh setiap individu itu. Oke, itu untuk manfaat pelatihan. Kemudian kita ke jenis-jenis pelatihannya, ada beberapa jenis-jenis pelatihan. Yang pertama ada pelatihan rutin ya. Jadi pelatihan rutin ini biasanya digunakan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan bagi semua pegawai. Misalnya adalah orientasi pegawai baru. Biasanya kan ada ya, kalau misalnya pegawai baru biasanya ada orientasinya. Kemudian memang diadakan pelatihan biar dia tahu pandangan nanti kerjanya kayak gimana gitu. Kemudian ada pelatihan teknis. Jadi kalau pelatihan teknis ini memungkinkan pegawai untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Seperti misalnya adalah tentang pengetahuan tentang produk, kemudian pengetahuan tentang proses, dan prosedur teknis dalam suatu pekerjaan, serta misalnya tentang hubungan dengan pelanggan gitu. Ini untuk pelatihan teknis. Kemudian pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah. Nah, ini itu dimaksudkan untuk mengatasi masalah operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional seperti komunikasi antar pribadi, kemudian keterampilan manajerial atau kepengawasan dan juga tentang pemecahan konflik gitu. Kemudian yang terakhir ada pelatihan perkembangan dan inovasi. Jadi ini lebih ke jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individu dan organisasi untuk masa depan ya. Jadi misal praktik-praktik bisnis, kemudian perkembangan eksekutif, dan juga tentang perubahan organisasi di masa yang akan datang. Ini termasuk adalah jenis-jenis pelatihan. Ini menurut Metis and Jackson tahun 2012. Itu untuk jenis-jenis pelatihan. Kemudian ada prinsip-prinsip pelatihan, ada 5 poin ya. Yang pertama, materi diberikan secara sistematis dan berdasarkan pada tahapan-tahapan ya, harus jelas tahapannya kayak gimana. Kemudian tahapan-tahapan harus sesuai dengan tujuan ya. Tujuan pelatihan itu untuk apa? Maka tahapan-tahapan yang harus disusun itu juga harus sesuai dengan tujuan yang ada. Kemudian pelatih harus memotivasi dan menyebarkan respons yang berhubungan dengan materi pelatihan ya. Tentunya memang harus ada ikatan gitu ya. Jadi si trainernya bisa memotivasi peserta pelatihan sehingga nanti menciptakan engagement yang baik. Tentunya nanti tujuannya adalah untuk merespons materi itu dengan baik sehingga nanti bisa diimplementasikan dalam pekerjaan di organisasi. Gitu. Kemudian yang keempat ada penguat untuk membangkitkan respons yang positif dari peserta. Ini tentunya kita harus pilih trainer yang bagus gitu, trainer yang memang goals-nya itu baik di dalam suatu pelatihan. Kemudian menggunakan konsep pembentukan perilaku. Jadi tadi ya pembentukan perilaku bisa aja tadi tentang moral, kemudian tentang cara dia kerja, kemudian positive vibes setiap SDM itu dalam melakukan pekerjaan gitu. Jadi memang harus ada konsep pembentukan perilaku dalam suatu pelatihan gitu. Ini menurut Mangkunegara tahun 2006. Kemudian ada komponen pelatihan SDM, ini juga dari Mangkunegara tahun 2006. Jadi ada beberapa komponen. Yang pertama, tujuan dan sasaran pelatihan itu harus jelas ya. Ini pasti ya, karena tujuan dan sasaran pelatihan itu memang biasanya bisa diukur sehingga harus jelas. Nah, kemudian para pelatih harus profesional ya tadi ya, memang harus profesional sehingga bisa goals dalam pelatihan itu bisa meningkat gitu. Kemudian materi pelatihan harus disesuaikan dengan tujuan. Tadi tujuannya apa, kemudian materinya itu tentang apa.
pegawai-pegawai yang mau diberikan pelatihan itu dia kerjanya sebagai apa, itu harus sesuai dengan materi yang diberikan nantinya gitu. Kemudian peserta pelatihan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan gitu. Misalnya pegawai-pegawai yang kayak gimana yang seharusnya dapat pelatihan ini gitu. Misalnya minimal kerjanya dia 1 tahun, kemudian minimal umurnya sekian tahun. Itu beberapa memang tergantung kebijakan oleh organisasi. Kemudian terakhir adalah metode pelatihan harus sesuai dengan kemampuan peserta. Jadi memang harus diukur dulu kemampuannya kayak gimana. Nanti materi yang diberikan itu harus kayak gimana supaya nanti nyambung gitu. Jadi mungkin materinya nggak terlalu tinggi untuk karyawan di lini bawah gitu. Jadi memang harus disesuaikan sehingga nanti paham materi pelatihannya itu kayak gimana. Terus nanti ketika diimplementasikan di dalam pekerjaan sehari-hari kayak gimana. Itu nanti jelas gitu. Nah, kemudian kita ke topik manajemen pelatihan SDM ya. Menurut Noi et al. Tahun 2010 ada beberapa ini kalian bisa lihat bagannya. Proses merancang pelatihan itu ada beberapa ya. Nah, yang pertama ada penilaian kebutuhan. Jadi kalau penilaian kebutuhan ini kita udah bahas ya di pertemuan minggu lalu. Jadi memang ada analisis organisasi, analisis individu, dan analisis tugas gitu ya. Kita udah bahas kemarin, bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian memastikan kesiapan karyawan untuk pelatihan. Jadi kita harus memastikan, organisasi harus memastikan karyawan ini siap untuk pelatihan ini apa enggak gitu. Ini terkait dengan sikap dan motivasi tiap karyawan dan keterampilan dasar yang dimiliki setiap karyawan. Itu bisa dicek, kemudian nanti bisa di kombinasikan gitu. Jadi ini karyawan ini sesuai apa enggak dengan syarat-syarat pelatihan ini gitu. Kemudian selanjutnya tentang menciptakan lingkungan belajar. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama identifikasi tujuan pembelajaran dan hasil penelitian. Kemudian materinya itu harus bermakna, ada praktiknya, kemudian ada feedbacknya juga. Kemudian observasi dan juga pelaksanaan dan koordinasi program. Ya, itu programnya macam-macam. Nah, setelah ini nanti organisasi itu juga harus memastikan terjadinya transfer pelatihan. Jadi poin yang harus diperhatikan itu adalah strategi manajemen pribadi masing-masing individu yang mau diberikan pelatihan dan juga dukungan teman sesama dan juga manajer. Jadi memang dorongan pemimpin, support pemimpin, motivasi dari pemimpin itu penting untuk setiap individu. Ini tidak hanya terkait dengan pelatihan, tetapi tentang semua aja yang di dalam suatu organisasi gitu. Kemudian selanjutnya mengembangkan dan mengevaluasi rencana pelatihannya ya. Jadi ini sudah sesuai apa belum? Ini tentang mengidentifikasi hasil belajar. Jadi hasil belajarnya itu kayak gimana? Kemudian pilihan desain, evaluasi rencana, kemudian analisis biaya dan manfaat. Jadi biayanya sekian, tapi nanti manfaat yang akan dihasilkan tuh seberapa gitu. Jadi nanti bisa konversikan gitu. Kemudian menyeleksi metode pelatihan. Jadi metode pelatihannya itu udah sesuai apa enggak gitu. Kita bisa pilih tradisional ataupun bisa menggunakan e-learning ya, bisa online. Itu nanti bisa dicocokkan gitu. Yang cocok yang mana gitu. Kemudian terakhir adalah monitor dan evaluasi program pelatihan. Nah, termasuk dalamnya identifikasi hasil pelatihan dan desain evaluasi, kemudian analisis biaya dan keuntungan ya. Proses ini adalah proses merancang pelatihan. Dimulai dari penilaian kebutuhan sampai dengan memonitor evaluasi dan program pelatihan sehingga nanti bisa menghasilkan program pelatihan yang sesuai dengan setiap individu yang akan diberikan pelatihan gitu. Harapannya adalah biaya yang dikeluarkan oleh organisasi itu sesuai dengan ekspektasi atau manfaat yang dihasilkan selama pelatihan gitu. Itu untuk proses perancangan pelatihan. Kemudian next ada metode pelatihan SDM. Nah, ada beberapa metode pelatihan ya. Yang pertama itu ada on the job training ya. Ada on the job training. Jadi kalau on the job training biasanya digunakan oleh beberapa organisasi
paling banyak digunakan. Sistem ini tuh memberikan tugas kepada pemimpin langsung pegawai untuk melatih pegawainya. Jadi on the job training itu pemimpin itu bisa langsung memberikan pelatihan terhadap pegawai di bawahnya gitu. Nah, on the job training itu sebenarnya ada dua. Yang pertama formal dan informal. Kalau formal itu pemimpin perusahaan itu menunjuk seorang pegawai senior untuk memberikan pelatihan. Jadi selanjutnya peserta pelatihan itu melakukan pekerjaan seperti apa yang dilakukan oleh pegawai senior gitu. Jadi memang ada instruktur gitu ya, semacam instruktur gitu, dan itu adalah seorang pegawai senior. Jadi nanti sebagai seorang pegawai junior kita tinggal melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh si instruktur itu. Kemudian kalau informal itu tuh pemimpin perusahaan itu menugaskan peserta pelatihan untuk memperhatikan pekerjaan yang dilakukan pegawai senior. Kemudian ia diberikan tugas untuk langsung mempraktikkannya. Jadi ini lebih metode ini tuh peserta itu bisa terlibat secara langsung dalam pekerjaan operasional sehari-hari karena memang dia bisa memperhatikan pekerjaan seniornya itu secara langsung gitu. Misalnya kayak pegawai baru di teller bank gitu. Dia bisa langsung komunikasi terhadap si seniornya gitu. Kalau misalnya ini nanti semacam ini gitu, laporan keuangannya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada metode pelatihan fleksibel. Jadi ini dari pelatih khusus. Jadi semacam menunjuk trainer spesialis gitu ya. Jadi memang trainernya itu tidak dari stakeholder perusahaan, tapi mungkin bisa mengambil dari pihak ketiga gitu. Jadi ada trainer spesialis. Nah, bentuknya pelatihannya itu tentang simulasi. Jadi kayak semacam diberikan simulasi tentang pekerjaan, kemudian nanti peserta pelatihan itu bisa mempraktikkannya di dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Kemudian ada apprenticeship. Jadi ini adalah sistem magang. Sistem magang untuk pekerjaan dengan keterampilan. Jadi sistem magang itu dipergunakan untuk berbagai pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang relatif tinggi. Misalnya adalah tentang dia pegang software gitu kan, itu kan keterampilan yang tinggi. Jadi memang lebih cocok diberikan metode pelatihan seperti magang gitu. Kemudian specialist course, jadi kursus keahlian. Ini lebih ke memberikan pendidikan atau sekolah gitu ya untuk minat pegawai di bidang pengetahuan tertentu. Jadi biasanya ada sih beberapa organisasi yang memberikan beasiswa untuk lanjut sekolah, studi gitu. Ada kayak gini. Ini tergantung kebutuhan pelatihan dalam suatu organisasi. Nanti bisa disesuaikan metode yang cocok untuk karyawan-karyawan tersebut gitu. Itu untuk beberapa topik yang ada di dalam pelatihan dan pelatihan SDM. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan di WA group ataupun di diskusi Sunan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.